Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bagaimana dengan kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Firman Tuhan kita pada hari kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari ini terambil dari Markus 16 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Markus 16 ayat yang ke-19 sampai dengan 20 dengan judul perikop Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Begini firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan, mau mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi kepada kita semua saya mengucapkan Shalom dan selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema Yesus naik ke surga. Sekali lagi, Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dalam diri kita ada pertanyaan dalam diri, mengatakan bahwa kalau kita sebagai manusia diciptakan Tuhan dari debu dan tanah, dan kita pasti kalau kita sudah mati, kita akan dikubur dan kembali menjadi debu dan tanah. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Yesus Kristus itu sendiri? Apakah dia mati, terkubur, dan menjadi debu dan tanah? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana Yesus yang dikuburkan, yang telah mengalami penderitaan itu, dia akan naik ke surga. Dia akan menjadi Allah Bapa, dia akan menjadi Tuhan yang selalu beserta kita. Karena begini, di dalam Yohanes 8 ayat 23 dikatakannya adalah, kamu berasal dari tanah, aku berasal dari sekali lagi, kamu berasal dari tanah bawah, ada aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi mengartikan bahwasannya kematian, penderitaan yang dialami oleh Yesus, dia bisa mengalami yang namanya kenaikan. Dia tidak menjadi debu dan tanah, tetapi dia terangkat ke surga, dia bangkit, mengalahkan kuasa maut. Dan kita percaya bahwa Yesus yang naik ke atas surga itu adalah Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab Markus 16 ayat yang ke-19 sampai 20 ini, kita lihat dalam kitabnya adalah kitab Markus. Kitab Markus sendiri ditulis oleh seorang Markus, penginjil, dengan tulisannya ini ditulis sekitar 64 sampai 70 Masehi, yang membuktikan bahwa kitab Markus ini ditujukan untuk memperkuat iman orang percaya, khususnya mendorong orang percaya untuk tetap setia kepadanya, dan kita mau berkorban demi pekabaran Injil, yang bisa kita lihat di dalam Roma 1 ayat yang ke-8. Dan menjadi penekanannya adalah bagaimana kita bisa melihat Yesus sebagai anak Allah yang menderita oleh karena kita ditebus, karena Tuhan telah menebusi dosa kita, dan kemenangannya atas kuasa gelap. Jadi kalau kita lihat dalam Injil Markus ini, dia merupakan adalah Injil sinoptik yang menceritakan bagaimana perjalanan Yesus. Tetapi dari ketiga Injil sinoptik yang lainnya tentu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pemaknaannya. Tetapi di sini kembali lagi Tuhan melihat, karena dalam kitab ini melihat bahwa setiap di Injil sinoptik yang dituliskan, perjalanan Yesus, perumpamaan yang di Yesus kepada banyak orang itu tetap sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dalam ayat ini kita banyak sekali berbicara tentang apa sih makna dari kenaikan Yesus ke surga. Nah, jadi ada beberapa kata yang harus kita maknai.
Yang pertama adalah Kristus terangkat ke surga. Jadi ketika kita lihat dalam ayat 19, sesudah Yesus berbicara tentang hal-hal yang perlu disampaikannya kepada murid, ia naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga itu dibarengi dengan diselimuti oleh awan, yang bisa kita lihat di dalam kisahnya itu di Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 9. Jadi Yesus sendiri bukan saja mendapatkan izin untuk naik ke surga, melainkan dia sudah mendapatkan sambutan yang meriah dari bala tentara surgawi. Makanya dikatakan kenaikan ataupun Kristus terangkat ke surga ini membuktikan ada makna tersendiri di dalamnya. Kita syukuri. Lalu ada perkataannya di dalam 19, ia adalah lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi artinya adalah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berarti di sini mengartikan adalah dia duduk dalam istirahat. Bagaimana kita lihat dia telah menyelesaikan tugasnya, tetapi dia duduk itu juga memerintah atas kehidupan dunia, yang melambangkan bahwa ia menguasai kerajaannya. Ia memiliki wibawa keagungan yang besar. Dia memiliki kedaulatan atas kuasa yang telah diberikan kepadanya. Kita yakin dan percaya. Saya menekankan di sini adalah Yesus yang naik ke surga itu adalah Yesus yang benar-benar mampu mengalahkan kuasa maut, mampu membuktikan bahwa kuasa maut tidak bisa dikalahkan. Lalu kita lihat dikata mereka pun pergilah memberitakan Injil ke surga, ke segala penjuru, pada ayat yang ke-20. Jadi artinya adalah pemberitaan Injil yang diberitakan oleh para murid dari yang diutus oleh Tuhan, mereka mampu mengajarkan kepada banyak orang tentang hal rohani, tentang hal sorgawi, dan bukan mengajarkan tentang hal-hal yang berbau duniawi. Karena kita percaya bahwa para pemberita Injil ini, para murid-murid Tuhan ini yang menjadi saksi akan terangkatnya Yesus ke surga, mereka melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Meskipun dikatakan tadi adalah Tuhan naik ke surga itu secara fisik, tetapi Tuhan tetap memberkati melalui kuasanya yang begitu luar biasa. Meskipun banyak rintangan, tantangan yang ada di dalam diri murid-murid ini dan mengabarkan Injil, Tuhan tetap terus menyertai mereka semua. Jadi melalui firman Tuhan ini, melalui perkataannya, mereka pun pergilah memberitakan Injil. Tanda-tandanya yang semestinya harus mereka sertai, harus mereka maknai adalah firman Allah, pembaharuan dunia, lalu pemusnahan penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada hari ke-40 setelah hari raya Paskah. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini sangatlah singkat diceritakan, tetapi dari Alkitab sendiri mengatakan ia terus berulang kali menampakkan diri kepada banyak orang, kepada muridnya khususnya. Jadi kita bisa lihat khususnya ketika ia menampakkan diri pada saat murid-muridnya ini sedang makan bersama. Nah, di situ Yesus hadir dan kita lihat di dalam 14 ketika mereka sedang makan, kita lihat bahwa para murid ini tidak percaya. Apakah itu Yesus? Apakah itu adalah Allah? Apakah itu adalah guru kita? Mana mungkin dia selamat? Mana mungkin dia bisa bangkit? Kan kalau kita lihat kan dalam pemikiran mereka mengatakan bahwa Yesus itu kan sudah mati. Tidak mungkin seorang Tuhan yang menjadi manusia itu bisa bangkit begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 14 ini Tuhan mengatakan dalam menampakkan dirinya kepada banyak murid, mengatakan bahwa janganlah engkau digil hati, janganlah engkau tidak percaya. Ini aku. Mengapa engkau tidak percaya akan aku yang sekarang ini ada di depanmu? Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa para murid ini tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Itu bisa dibuktikan ketika mereka mengalami yang namanya kesakitan. Mereka mengalami yang namanya tidak ada lagi pengharapan hidup ketika Yesus itu ditangkap, diadili, disiksa dan disalibkan serta dikuburkan. Yang pada akhirnya mereka bersembunyi dan menjadi orang-orang yang biasa sebelum dipanggil Tuhan menjadi murid-murid Yesus yang setia kepadanya. Jadi dalam ayat ini Tuhan mengatakan
Ini aku, ini adalah gurumu. Mengapa engkau tidak percaya? Aku ini adalah Tuhan Allahmu. Ini aku adalah gurumu. Percayalah, aku telah mengalahkan maut. Aku telah membuktikan bahwa kuasa maut tidak bisa mengalahkan diriku sendiri. Oleh sebab itu, janganlah engkau degil hati dan percayalah bahwa ini aku adalah gurumu. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lanjutannya di dalam ayat 15-16 ini, Tuhan mau mengatakan kepada mereka, sebelum Yesus ke surga, terangkat ke surga, Ia memerintahkan kepada muridnya untuk melanjutkan pelayanannya di dunia ini dalam memberitakan Injil dan baptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus, karena percayalah mereka pasti akan diselamatkan. Jadi artinya adalah, meskipun tadi dikatakan Tuhan ini sudah terangkat ke surga secara fisik, tetap Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan tetap menyertai mereka dalam memberitakan Injil. Karena sesungguhnya kenaikan Yesus ke surga memiliki makna tersendiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kenaikan Yesus ini memiliki makna karena Tuhan akan menyiapkan tempat bagi kita yang sesungguhnya percaya kepada Tuhan saja. Dan bagi mereka yang tidak percaya, pasti mereka akan mengalami kekhawatiran dan Tuhan tidak akan menjemput mereka dan dibawa ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Mazmur 16 ayat 19-20 ini ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam hidup kita. Apa saja aplikasi yang harus kita pakai di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Jadi melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada bersama dengan kita yang selalu menyertai. Tuhan ke surga bukan berarti tugasnya sudah selesai, tetapi Dia tetap menjalankan tugasnya melalui perantaraan penyertaan Roh Kudus. Lalu yang kedua, kita renungkan dan kita praktekkan melalui aplikasinya adalah terlibat dalam misi pemberitaan Injil. Jadi bukan hanya sebagai murid Tuhan saja yang memberitakan Injil, tetapi kita yang bukan murid Tuhan haruslah kita diutus, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kemanapun kita berada, kemanapun kita tuju di dalam dunia ini. Karena sesungguhnya Tuhan telah terangkat ke surga dan membuktikan bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat kita. Lalu yang ketiga, kita percaya bahwa Yesus yang naik ke surga adalah Raja sesungguhnya. Karena kan kalau kita lihat tadi kan, Yesus itu, para murid tidak percaya akan kenaikan Yesus ke surga. Yesus itu tidak bisa bangkit. Tetapi melalui aplikasi ini, Tuhan mau menekankan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Sang Maha Luar Biasa. Dia Sang Maha Kuasa. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Raja sesungguhnya yang ada di atas segala raja yang ada di dunia ini. Dia membuktikan bahwa kuasa maut, membuktikan bahwa kuasa maut ini tidak bisa mengalahkan dirinya. Kita mengalami kemenangan. Lalu yang keempat, tetap menghormati hadirat Tuhan agar hidup kita senantiasa diberkati. Jadi artinya adalah kita menjadi manusia yang tetap rendah diri, jangan tinggi hati, tetap percaya bahwa kenaikan Yesus ini kita sorak-soraki melalui puji-pujian. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 47 ayat 1-10, khususnya ayat 6 dikatakannya adalah kita harus bernyanyi lagu puji-pujian, bersorak-sorai dan bersuka cita. Karena inilah momen kita menjadi manusia yang lebih sempurna di hadapan Tuhan. Meskipun kita lemah, meskipun kita memiliki banyak kekurangan, di mata Tuhan sendiri kita sempurna di matanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga hari ini, kita diperingatkan agar tetap terpanggil untuk memberitakan kabar Injil ke seluruh dunia. Kita percaya bahwa Yesus yang naik ke surga merupakan bukti nyata melewat karya Yesus yang menyelamatkan setiap manusia, khususnya bagi mereka yang percaya. Dan jadikanlah diri kita sebagai saksi-saksi Tuhan melalui hidup kita kapan dan dimanapun kita berada. Yesus yang naik ke surga memberi teladan kepada kita untuk menunjukkan tanda-tandanya yang luar biasa, sehingga hidup kita dipenuhi kasih dan damai penyertaan Tuhan dalam setiap langkah. Mari arahkan hati kita kepada kekekalan, bukan pada hal duniawi. Setialah sampai akhir,
karena Dia akan datang kembali menjemput kita. Dan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.